Assalamualaikum sahabat Muslimah Daily. Aku akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di komennya IG-nya Muslimah Daily.com. Aku siap jawab, bismillah. Yang pertama dari @julia_09. Apakah Mbak Indah Dari tetap dapat traveling ke luar negeri dengan bercadar? Saya bercadar baru 1 tahun lebih ya, mau 2 tahun, masih baru. Jadi keluar negerinya paling baru umroh doang dan belum cobain ke yang lain. Tapi insya Allah sih ada rencana dan saya akan tetap bercadar insya Allah. Dan karena saya memakai dalil yang ini sunnah ya, kalau misalnya dalam keadaan bahaya ya mungkin saya akan lepas gitu. Tapi kalau misalnya saya bisa memakai dengan aman di negara tersebut untuk pakai cadar, ya saya pakai gitu. Karena dalam bercadar ini saya mengambil dalil yang sunnah yang ketika saya pakai berpahala, saya tinggalkan rugi gitu. Jadi ketika saya dalam keadaan darurat saya mencopotnya, insya Allah saya tidak berdosa. Begitu. Terus dari, wah kayaknya saya kenal nih yang ini. Dari @titi_shani95. Assalamualaikum Om, mau tanya kenapa kok suka banget sama polkadot? Jazakillah khair wa jazakillah khair. Jadi kenapa suka banget sama polkadot? Ya, jadi ada filosofinya. Jadi filosofi polkadot ala Indah Dari. Gaya. Jadi polkadot itu kan lingkaran ya. Lingkaran itu kan berputar. Dan polkadot itu tuh nggak bisa sendirian. Dia selalu butuh lingkaran yang lain untuk selalu bersamanya, baru dinamain polkadot. Dan polkadot itu kan identik sama keceriaan. Jadi kenapa saya suka polkadot? Karena saya tahu dalam kehidupan selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Saya tidak bisa sendirian. Saya butuh saudara-saudara muslim saya, saudara-saudara muslimah saya di seluruh dunia, di sekitar saya, untuk membantu saya dalam meningkatkan keimanan saya, untuk bersama-sama di jalan Islam. Dan dalam untuk bahwa saya tuh ketika saya mendapat keceriaan, saya tidak boleh sendirian. Saya harus menebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Saya harus berbagi keceriaan kepada orang lain. Jadi saya tidak boleh bahagia sendirian, saya tidak boleh taat sendirian, saya tidak boleh hidup sendirian. Saya pasti butuh orang lain dan saya ingin berbagi pahala, berbagi manfaat kepada orang-orang di sekitar saya. Dan kenapa warnanya hitam putih kebanyakan yang saya suka? Karena hidup itu kadang susah, kadang senang. Juga mengibaratkan tentang pahala dan dosa, halal dan haram gitu. Jadi semuanya jelas. Jadi ya itu kenapa saya suka polkadot. Filosofinya begitu, hidup polkadot. Dari Elva Kira. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Pengalaman apa yang paling terkesan saat mengajari sesar dalam memperdalam agama Islam? Pengalaman yang paling berkesan adalah ketika itu pertama kali ngajak dia ke taklim, karena dia terkaget-kaget. Pertama kalinya dia datang ke kajian, pertama kalinya dia menghadiri majelis ilmu, pertama kalinya dia mengenal sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau dulu dia taunya wajib, ketika datang ke sana dia lihat orang berjenggot, dia pertama kali lihat simbol-simbol Islam ada di sekitar dia gitu. Celananya nggak isbal, wanita berhijab besar, wanita bercadar gitu. Jadi lihat ekspresi dia tuh luar biasa, dan pengalaman yang nggak terlupakan itu dia antara bingung, seneng, takut, dan pada saat dia tiba-tiba pulang buka Google dan dia tahu itu Islam, itu wajahnya tuh kayak, wah itu pengalaman luar biasa, karena dia tuh ya Allah ternyata selama ini aku salah ya gitu. Itu tuh kayak pengalaman yang indahnya ketika Allah mentetesi hidayah dan melihat ekspresi dia, ya Allah ternyata selama ini aku ya Allah gitu. Jadi kayak rasa kagetnya itu menjadi pengalaman yang saya terkesan sekali gitu. Terus dari @fatim kawai. Assalamualaikum, afwan saya sudah bertaaruf tapi masih ada kejanggalan sedikit dalam hati. Karena si calon ini masih belum menyunah. Apakah yang harus saya lakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum menyunah berarti muslim ya. Jadi stop dulu untuk merasa yang sudah nyunah itu lebih baik daripada yang belum nyunah. Stop dulu untuk berpikir bahwa yang sudah mengamalkan sunnah itu akan lebih bisa menjadi suami yang soleh dibandingkan sama yang belum nyunah. Belum tentu. Jadi saran saya, kamu istikharah aja. Bisa jadi setelah dia menikah sama kamu, dia bisa mengenal sunnah bersama kamu dan kalian bisa menyunah bersama-sama.
Jadi jangan pernah merasa kalau belum nyunah saya nggak mau, kalau belum apa misalnya saya nggak, dia muslim juga dan dia berhak untuk mengenal sunnah lewat kamu juga kan gitu. Kayak dulu saya dan suami saya bahkan belum mengenal Islam secara lebih dalam gitu, yang tahu hanya sholat, puasa, zakat, yang rukun Islam aja, tapi belum tahu, baru tahu hablum minallah, belum tahu hablum minanas dan hablum minafsi gitu, bahwa banyak, dan belum mengenal sunnah juga gitu. Jadi ya jangan pernah merasa diri kita lebih baik hanya karena kita sudah nyunah, hanya karena kita sudah rajin ke taklim, hanya karena kita sudah mengamalkan sunnah, terus kita menganggap orang yang belum mengamalkan sunnah jadi lebih rendah dari kita. Jangan. Jadi kita ada hak-hak sesama muslim yang harus kita jaga. Salah satunya kita tidak boleh rendahkan kehormatan dia sebagai muslim gitu. Belum tentu, barangkali nanti ketika sudah menikah dia malah bisa menjadi malah bisa menjadi ahlu sunnah yang lebih baik dari kamu gitu. Jadi saran saya istikharah aja, istikharah, minta yang terbaik dari Allah. Ya, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab yang ada di komen-komennya Muslimah Daily Com. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerah buat semuanya dan bisa ya membawa manfaat lah buat semuanya. Ya, selamat mencari banyak pahala di dunia. Jangan salah pilih. Pilihan kita cuma dua, pahala atau dosa. Selamat mencari pahala, berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum.